rumah aja ya. Dan senantiasa harus bersyukur seperti yang disampaikan oleh Teacher Beta minggu yang lalu, dengan kondisi apa saja kita alhamdulillah saat ini masih diberikan kesehatan gitu ya. Kemudian kita sampaikan juga salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas jemputannya ya. Mungkin ini sekedar sharing aja bagaimana tips-tips menghadapi bulan suci Ramadan di tengah keterbatasan saat ini. Keterbatasannya mungkin ya selain keterbatasan tidak bisa menjalankan silaturahmi sebagaimana mestinya, keterbatasan pergerakan kita di rumah, dan banyak keterbatasan lainnya, keterbatasan ibadah, dan sebagainya. Jadi, mungkin bagaimana tips yang baik, sebenarnya mungkin barangkali ibu-ibu udah banyak dengar ya, dari edukasi-edukasi yang dijalankan di negara masing-masing, mungkin di Indonesia atau di Malaysia, mungkin Malaysia lebih gencar ya, sistem kesehatannya sudah baik. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya rangkum saja gitu, mungkin di kesempatan ini. Mungkin di awal barangkali ada sedikit saya memberikan gambaran bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin sedikit ada video di sini. Mungkin saya coba share. Mungkin share-nya di sini, oke. Bentar ya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Sudah bisa lihat nggak, Bu? Ini itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona infeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Belum kita tahu belum ya? Sebenarnya ya. virus ini. Oh, belum ya. Sebentar. Ini share. Oke. Ini ya. Ini udah. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya.
dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Bisa? Punya pertanyaan lagi? Terima kasih. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Udah dilihat ya ibu-ibu ya. Tadi kira-kira itu gambaran ringkas dan sederhana sebetulnya menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin agar bisa dimengerti oleh masyarakat. Nah, sekarang kita apakah harus panik, harus harus tiba-tiba seperti kehilangan arah. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi di situ disebutkan kita nggak boleh panik. Nah, jadi barangkali pada kesempatan ini saya akan berikan tips-tips kesehatan yang perlu dilakukan selama bulan suci Ramadan. Jadi setelah membaca dari berbagai banyak sumber, akhirnya saya bisa simpulkan 8S. Jadi 8S yang harus perlu dilakukan selama pandemi COVID-19, khususnya di edisi bulan puasa. Sebetulnya di luar bulan puasa juga hal ini juga perlu dilakukan, cuman mungkin karena di bulan puasa kita ada sahur dan juga berbuka, jadi di tengah itu kan mungkin di antaranya banyak waktu yang kita tidak diperkenankan untuk makan gitu ya. Jadi bagaimana tips yang baiknya. Nah, ini ada 8S. Yang pertama itu tentunya sahur. Sahur dulu ya. Jadi ada 8, sahur, sleep, senam, sun, stop smoking, stop stress, sholat sujud dan sholawat, kemudian yang terakhir safety. Jadi ada 8S. Mungkin barangkali ada SS yang lain ya, mungkin cuman saya coba membahas 8S ini dulu. Gitu. Nah, untuk yang pertama, sahur.
Jadi tadi di penjelasan yang sudah diberikan di video disebutkan kita itu makan dengan menu yang seimbang. Nah, kalau menurut ahli gizi saat ini, jadi di piring kita itu bagi 4. Jadi dibagi 4, seperempatnya itu adalah karbohidrat, seperempatnya itu adalah sumber protein, 2/4 itu adalah sayur dan buah. Jadi porsi sayur dan buah itu lebih besar ketimbang karbohidrat, nasi, kentang, dan mie, bihun misalnya gitu. Nah itu cuma seperempat. Mungkin agak berbeda dengan porsi kita ya. Biasanya kita kan 2/4-nya karbo gitu ya, karena karbo lebih mengenyangkan gitu. Tapi yang dianjurkan saat ini untuk menjaga pemakanan, menghindarkan kita dari penyakit-penyakit, karena COVID ini, yang tadi terlihat ada yang seperti, apa namanya, kan dia bilang seperti kunci rumah gitu ya. Nah, itu tuh ada protein yang memang khusus di tubuh kita itu yang banyak dimiliki oleh orang-orang dengan resiko tinggi gitu. Jadi misalkan kayak orang yang uh, hipertensi, yang diabetes, kemudian yang punya apa namanya tubuh yang overweight, yang lebih berat. Nah itu dia punya reseptor yang namanya AC2 tadi, S2 itu. Nah, jadi mungkin barangkali dengan membatasi pemakanan kita seperti mengurangi jumlah karbohidrat yang kita makan mungkin kita akan menurunkan jumlah protein reseptor tersebut. Wallahu alam ya, nggak tahu. Cuman seperti itu yang dianjurkan oleh para ahli gizi untuk menu makanan seimbang. Selain makanan seimbang juga kita memerlukan cairan. Nah, cairan di tubuh kita ini paling sedikit kita tuh memerlukan sekitar 2 liter seharinya gitu. Ada yang bilang 8 gelas ya. Cuman 8 gelas kan kayaknya gelasnya orang kan kadang ada yang gelasnya kecil, ada yang gelasnya besar. Jadi sebaiknya kita itu patokannya liter aja. Jadi kalau biasanya kan kita suka bawa, sekarang nih sedang digalakkan bawa tumbler sendiri ya. Jadi tumbler itu lebih memudahkan kita mengukur gitu. Kita udah minum berapa banyak tumbler sehari. Misalnya tumblernya ukurannya seliter. Mungkin sehari itu 2 liter berarti satu tumbler sahur dan satu tumbler berbuka. Mungkin seperti itu, minimal loh itu ya. Jadi minimal 2 liter sehari. Nah, kemudian mungkin makanan yang lainnya, sayur, buah-buahan, di waktu masa berbuka ataupun waktu sahur itu memang harus diperbanyak gitu ya. Mungkin dibandingkan mungkin kita makan makanan yang sudah olahan, produk-produk olahan gitu. Jadi sebaiknya makan makanan yang fresh. Jadi misalkan buah atau sayuran gitu. Kemudian ya saya juga ada beberapa penelitian itu tentang tempe. Nah, tempe itu khasiatnya salah satunya antibakteri dan antivirus. Jadi sekarang ini di Jakarta ini lagi musim orang makan tempe mentah dikasih kurma. Nah, itu sebetulnya berdasarkan hasil penelitian, tempe itu sangat baik ya. Jadi ada enzim-enzim di dalam tempe itu yang mengandung, maksudnya tempe itu hasil fermentasinya itu mengandung enzim yang bisa membunuh bakteri yang mungkin tidak membunuhnya yang seperti misalkan antibiotik, tapi paling tidak dia memberikan
pencegahan gitu ya. Tapi bukan yang digoreng. Kalau digoreng, enzim itu sudah hilang gitu ya. Jadi mungkin kita juga kalau di Jakarta tuh mereka bilangnya tempenya organik gitu ya, tapi nggak tahu dia bagaimana cara mengolahnya. Jadi dia mengklaim tempe itu bisa dimakan mentah gitu. Padahal sebenarnya tempe itu kalau difermentasi itu bukan mentah sebetulnya. Cuma kita bilangnya mentah ya, padahal dia sebetulnya biji kedelai itu sudah dimasak terlebih dahulu. Cuman bagaimana higienisnya kita membuat tempenya gitu ya. Jadi kan sehingga kita merasa aman untuk memakan dia sebelum diproses gitu. Terus itu es yang kedua. Jadi sesudah sahur kita es yang kedua itu sleep. Sleep itu tidur, cukup istirahat. Jadi dianjurkan kita itu tidur itu minimal 6 jam hingga 6 hingga 8 jam lah yang paling baik gitu. Jadi cukup istirahat ini juga membuat sel-sel tubuh kita itu cepat regenerasinya gitu. Jadi dengan kita beristirahat, sel-sel tubuh kita itu regenerasi dengan baik, sehingga diharapkan imunitas kita juga bisa terjaga gitu ya. Kemudian S yang ketiga itu senam. Senam atau exercise. Jadi dalam sehari paling tidak itu 15 menitan sampai 30 menit dianjurkan kita untuk bergerak gitu ya. Jadi bisa bergeraknya bisa mungkin muterin halaman rumah gitu ya, atau menonton YouTube ya. Biasanya kalau saya tuh lihat di YouTube tuh ada yang senam 30 menit begitu. Jadi yang senam 20 menit gitu. Jadi paling enggak kita tetap bugar ya selama di bulan puasa. Kemudian S yang keempat itu sun. Sun itu berjemur. Sun matahari ya. Berjemur. Jadi karena kita nih hidup di daerah tropis yang mana di daerah-daerah Eropa itu tidak punya keistimewaan seperti kita. Jadi kita berjemur tujuannya sebetulnya orang bilang kan bisa mematikan virus gitu. Tapi sebetulnya berjemur itu bisa mengaktifasi vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, vitamin D ini sangat penting untuk meningkatkan imunitas. Jadi tujuan berjemur itu sebetulnya itu gitu. Jadi jam berjemur, nah kan kemarin kontroversi ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 10. Sebetulnya di jam-jam tersebut sama. Jadi mau jam 8, mau jam 10 silakan. Jadi waktu untuk berjemur itu sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, cuman karena kita berhijab, biasanya kan kita berjemur pakai kerudung ya. Cuman mungkin barangkali kita cari spot yang tempat yang mungkin orang tidak lihat gitu ya mungkin. Nah, kita tidak menghadap langsung ke matahari, atau kita bisa pakai kacamata hitam anti UV itu, dan kita bisa lipat baju. Jadi kan biasanya kita pakai lengan panjang, dilipat agak ke atas supaya matahari itu expose ke kulit. Jadi expose langsung ke kulit. Karena kalau dihambat oleh baju atau oleh kain itu dia nggak, tetap sinar UV-nya tidak mengaktifasi vitamin D-nya gitu. Jadi semakin luas expose-nya ke kulit, maka dia akan semakin banyak vitamin-vitamin D yang bisa teraktivasi begitu. Jadi itu kalau untuk berjemur ya.
Kemudian yang selanjutnya kita di sini disebut stop smoking. Jadi banyak mungkin barangkali bapak-bapak suaminya gitu ya, kalau ibu-ibu insya Allah semua tidak merokok ya. Mungkin di rumah bapak-bapak masih ada yang merokok gitu. Nah itu mungkin perlu diedukasi lagi tuh bapak-bapak. Karena ternyata merokok itu eh, dia akan membuat saluran pernafasannya, jadi saluran pernafasannya lebih rentan terhadap virus, gitu. Nah, virus COVID ini. Jadi virus COVID saat menempel ke saluran nafas, nah itu kan biasanya karena dia sering terkena asap, sehingga salurannya bisa dibilang tuh menjadi lebih tipis begitu kan, sehingga dia memudahkan virus itu untuk lebih cepat masuk begitu. Nah bahayanya juga sama antara merokok dengan yang passive smoker itu. Jadi kayak kita tidak merokok, tapi kita terpapar asap rokok misalnya. Nah itu juga kita mendapatkan hal yang hampir sama dengan orang yang merokok, bahkan mungkin lebih parah gitu, karena orang merokok kan biasanya dia hirup dia lepaskan gitu kan ya. Kalau kita kan tidak, kita hirup dan kita memang selalu menghirup napas seperti biasa begitu ya. Jadi justru malah lebih justru malah lebih tidak aman gitu. Misalkan kita tidak merokok, tapi kita passive smoker. Kemudian yang keenam, kita stop stres. Jadi tidak stres gitu. Karena ternyata stres itu akan menurunkan hormon-hormon yang baik. Misalkan seperti hormon endorfin, ya, kayak membuat kebahagiaan. Nah, kalau hormon endorfin itu menurun, maka imunitas kita itu juga jadi berkurang gitu. Sehingga kenapa di saat pandemi ini kita jangan sampai terlalu orang bilang tuh terlalu overthinking, maksud terlalu berpikirnya yang ini yang berat, sehingga belum kenapa-napa kita sudah mengalami penurunan imunitas gara-gara kita tidak berpikir dengan jernih gitu ya, dan memudahkan kita untuk terkena virus itu malah gitu. Karena kita nggak tahu ya, virus COVID ini kan bisa menempel di baju, bisa menempel di barang yang kita terpegang oleh kita gitu. Nah jadi kalau bisa, nah ini kita membahagiakan ya, tetap berbahagia gini. Misalnya bisa punya waktu bertemu dengan teman-teman seperti ini gitu kan, sharing online seperti ini. Nah itu kan udah meningkatkan kebahagiaan kita ya. Jadi tidak stres gitu. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh itu sholat, sujud, dan sholawat. Jadi memperbanyak doa. Intinya sih itu. Jadi mungkin di waktu pandemi ini, meskipun kita tidak boleh beribadah ke masjid, ya kita tetap bisa sholat berjamaah di rumah. Mungkin lebih banyak sholat berjamaah sekarang di rumah ya, ketimbang waktu sebelum pandemi gitu. Mungkin kita hanya bertemu di sholat maghrib, tapi kalau sekarang mungkin barangkali dari subuh sampai subuh lagi ketemunya maksudnya bisa berjamaah terus gitu. Jadi dengan berjamaah mungkin barangkali lebih memperkuat ikatan keluarga sakinah mawadah warohmah gitu, seperti itu. Terus akan membuat kita tidak stres dan lebih bahagia barangkali ya. Kemudian ya seperti itu. Jadi tetap kita meskipun kita sudah melakukan semua
secara maksimal, tapi semua itu tentunya tetap diiringi oleh doa gitu ya. Doa semoga kita terlindungi dari penyakit yang sekarang ada gitu. Nggak cuma penyakit COVID ini, tapi penyakit-penyakit yang lain ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting itu safety. Safety itu banyak ya. Safety itu definisinya menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan orang gitu. Jadi nggak cuma kita mikirin kita sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain yang mungkin masuk dalam kelompok rentan. Jadi misalkan kalau untuk safety itu social distancing, kalau sekarang kan bilangnya social distancing, mungkin lebih cocoknya physical distancing. Jadi secara fisik kita menjaga jarak gitu. Ketika bertemu orang, kita jaga jarak minimal 1 meter gitu ya. Jadi itu, terus kemudian kita jaga orang, menjaga keselamatan orang. Misalnya kita batuk bersin, kita punya etika batuk atau etika bersin. Jadi batuk bersin tidak menutup dengan telapak tangan begini, karena kalau tutup di sini nanti kita pegang lagi di tempat lain, maka yang droplet, orang bilangnya droplet gitu ya. Jadi cairan yang tadi mengandung entah virus, entah itu bakteri, ketika kita pegang lagi di tempat yang lain, itu akan nempel. Ketika orang lain pegang di tempat itu, dia akan kena gitu. Nah itu kita menjaga keselamatan orang lain. Jadi batuk sebaiknya menutup dengan kain dengan baju gitu ya. Jadi tertutup gitu. Kemudian pakai masker kalau kita batuk pilek. Itu ada masker khususnya ya. Jadi masker yang untuk orang sakit itu kan ada yang warnanya biru putih, itu yang 2 warna, bukan biru, hijau ya, hijau atau biru putih gitu. Nah itu yang berwarna itu ada di depan, yang putih ada di dalam. Jadi jangan kebalik, karena dia memang fungsinya yang hijau itu untuk yang putih dan yang hijau itu adalah untuk supaya yang ada di dalam droplet itu tidak keluar gitu. Jadi mereka punya saringan yang khusus. Tapi kalau untuk kita yang tidak sakit, kalau mau keluar rumah pakai masker kain sudah cukup gitu. Jadi tujuannya adalah supaya mencegah droplet, misalnya kita bersin, dropletnya tidak keluar begitu ya. Kemudian selain itu juga sekarang jadi rajin cuci tangan ya. Jadi setiap kita mau memulai pekerjaan, nah misalnya di dapur, ya kita harus mulai dengan cuci tangan. Jadi sebetulnya ada waktu penting untuk cuci tangan itu. Jadi sebelum kita makan gitu ya. Sebelum makan, sesudah kita buang air dari kamar mandi, kemudian sebelum misalkan menyentuh makan. Jadi kalau ibu-ibu yang lagi menyusui, sebelum menyusui gitu ya. Jadi sebelum menyusui pastikan tangan sudah bersih, dan setelah beraktivitas, misalnya habis dari megang sapu kan kita mikir tadi juga udah cuci tangan. Nah, karena udah megang sapu, cuci lagi tangan gitu. Habis pokoknya setiap habis beraktivitas, misalkan habis dari luar sebentar, kita masuk ke dalam, cuci lagi tangan gitu. Jadi terus kalau bisa itu handphone juga agak rajin dilap juga dengan tisu basah begitu ya. Jadi karena handphone juga kan sering kita taruh di tempat-tempat gitu ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya
di lingkungan kita sendiri virus itu sudah ada atau tidak, karena memang dia tidak terlihat gitu kan. Jadi kita sebaiknya ya mencegah lebih baik daripada nanti terkena, karena lihat dari video tadi virus yang masuk jumlahnya sedikit, mungkin jumlahnya hanya beberapa begitu yang masuk, tapi ketika dia menempel di sel tubuh kita, dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan ikut sel kita berkembang biak. Jadi sel kita kan selalu bereplikasi ya, sel kita tuh kan selalu pecah 2, pecah 4, itu sel kita kan setiap hari begitu ya. Nah, dia ikut juga, ikut sel itu pecah gitu. Jadi sehingga jumlahnya tuh dalam waktu berapa hari itu dia langsung menjadi tiba-tiba eh, tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak bisa tertahankan begitu ya. Jadi mungkin pencegahan itu adalah di masa-masa dia belum masuk begitu. Jadi belum sampai masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian mungkin langkah mencuci tangan. Barangkali ibu-ibu cuci tangan ya ini ya, teman ada langkah untuk mencuci tangan, mungkin tidak sampai 1 menit barangkali ya. Jadi cuci tangan di apa namanya? Diambil sabun ya, sabun ini sabun cair, kemudian kita kita lumuri di seluruh telapak tangan, kemudian kita bersihkan punggung tangan, kemudian di sela-sela jari, kemudian di ruas jari ini gitu, di ruas jari, kemudian di jari di jempol, dan ini di kuku, untuk kuku, di kuku begini, dan terakhir di pergelangan tangan, dan itu baru dicuci tangannya. Nah, itu semaksimal mungkin dilakukan seperti itu. Jadi misalkan kalau dari luar, kalau belum cuci tangan, jangan sentuh bagian wajah dulu, gitu. Apalagi sampai menggosok hidung begitu ya. Jadi kita anggap kita itu dari luar itu sudah sudah terekspos oleh virus. Kita selalu beranggapnya berpikirannya bukan berpikiran suuzon ya, tapi untuk menjaga itu kan kita selalu berpikirannya itu jelek dulu gitu. Jelek dulu. Jadi di luar itu banyak virus. Kita kan selalu berpikir di luar rumah. Kalau begitu masuk, misalnya terima paket. Sekarang kan sering paket ya ibu-ibu ya. Pesen-pesen apa juga online sekarang kan. Jadi misalnya kalau terima paket di rumah, ya suruh abangnya taruh dulu paketnya di depan rumah gitu kan. Nah kemudian jadi biasanya mereka sudah naruh di tempat yang memang kita khususkan untuk naruh paket. Nah kemudian sesudah itu baru kita ambil. Nah sudah ngambil paket itu kita langsung lakukan cuci tangan. Nah seperti itu. Nah ya mungkin usaha yang kita lakukan itu sudah dianggap maksimal lah ya. Nah, jadi terus yang lainnya itu kayak pakai desinfektan. Nah, itu misalkan sekarang itu kan ada yang pakai apa itu? Clorox itu ya, Clorox ya. Nah, itu yang buat ini. Nah, itu nggak boleh ke badan ya sebetulnya, karena kalau di medis itu biasa kita pakai Clorox itu untuk membersihkan alat-alat medis gitu. Jadi misalkan untuk ngerendam bekas kalau kita jahit itu ya, menjahit itu kan ada besinya tuh, ada buat alat untuk jahit. Biasa kita sebelum masukin ke alat steril itu kita rendam dulu di Clorox gitu. Nah, sekarang itu banyak yang dipakai, orang makainya untuk misalkan nyemprot-nyemprot desinfektan, nah begitu tuh. Nah, itu juga agak berbahaya ya, Bu Ibu. Jadi kalau misalkan di rumah, mungkin kalau untuk misalkan menyemprot peralatan, misalnya kayak
kaca atau mau campur buat ngepel, mungkin bisa lah ya. Kalau saya lebih cenderung ke detol barangkali gitu, cairan detol gitu. Terus kalau untuk ke badan, sebaiknya kita pakai yang sabun aja tuh udah cukup gitu. Kalau untuk sayuran, kan kadang kan kita beli dari luar tuh ya. Kalau untuk sayuran, sebetulnya kalau memang sayuran atau buah yang ada bungkusnya itu, kalau mau direndam, bisa direndam dengan air garam juga bisa gitu. Direndam, jadi misalkan kita masukin ke dalam, apa namanya, kayak baskom, kita kasih garam sedikit, kemudian kita bisa bilas, atau bisa pakai sekarang tuh kalau di Jakarta ini ada Mama Lime gitu kan, kayak Mama Lemon itu, Mama Lemon yang buat cuci piring itu, tapi harus benar-benar apa namanya, bersih mencucinya. Jadi direndam sebentar 3-5 menit, kemudian langsung dibilas buah-buahannya gitu. Jadi karena kita ya hanya berpikir pikiran yang paling jeleknya buahnya ini pernah dipegang oleh orang yang kena COVID atau yang membawa droplet yang isinya COVID, kita kan nggak tahu ya. Jadi apa namanya, atau misalkan bungkusan plastik paketnya itu kita cuci dulu sebelum kita buka, itu juga bisa. Karena hasil penelitian itu banyak yang bilang gitu ya, di penelitian-penelitian virus itu tuh bisa hidup di luar. Jadi maksudnya jadi sebenarnya virus itu kan harus ada hidup di makhluk hidup. Harus hidup di makhluk hidup sebetulnya. Cuman ketika dropletnya itu keluar, dia masih bisa bertahan di luar itu 6-8 jam. Jadi itu yang kita khawatirkan ketika kita pegang paket, yang membawa paket mungkin kita tidak tahu yang bawa paket itu sehat atau enggak. Nah itu yang kita harus ada protap sendiri tuh untuk menerima paket gitu. Jadi tidak langsung paketnya kita pegang, ya kita mungkin cuci tangan dulu, kemudian bisa semprot sedikit paketnya begitu kan. Kemudian atau kita diamkan dulu paketnya sekian jam, di atas 8 jam kita diamkan, dan kita berpikir bahwasanya virus itu sudah hilang gitu kan setelah sekian jam gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Kalau untuk yang lainnya barangkali biasa ya. Jadi kalau di rumah, kalau di sini kita ada protapnya kalau di rumah. Jadi misalkan keluar aja dari rumah, ketika kita pulang, pintu sudah disiapkan, akses langsung ke kamar mandi, langsung mandi. Jadi nggak boleh keluyuran dulu di dalam rumah, nggak boleh duduk dulu, apalagi sampai pegang anak misalnya gitu. Nah jangan, jadi masuk dulu ke kamar mandi, langsung mandi, tukar baju, jadi baju yang lama itu langsung direndam dengan sabun gitu. Nah itu insya Allah sudah aman gitu. Jadi kita keluar, kita sudah sudah kita kira-kira kita tuh sudah steril lah, mungkin bukan steril tapi lebih bersih ketimbang kita ketika datang dari luar, misalnya terpaksa ya kita harus ke supermarket atau kemana misalkan gitu ya. Nah, itu ada protap sendiri, tapi jangan disemprot-semprot pakai desinfektan yang mengandung Clorox itu ya ibu-ibu. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu aja sih. Nah untuk minum vitamin misalnya, minum vitamin apa yang dianjurkan? Kalau menurut saya sekarang ini kan banyak vitamin yang habis ya, kosong, nggak apa namanya, tidak ada di apotek, apalagi vitamin C itu paling laris banget itu di Indonesia tuh kemarin sempat seperti itu. Jadi di apotek vitamin habis gitu. Sebetulnya dengan mengkonsumsi buah yang tinggi vitamin C itu, misalkan
pisang seperti itu ya, jeruk, terus jambu biji juga tinggi vitamin C-nya. Nah, itu juga sebetulnya udah cukup gitu. Jadi saat sahur dan saat berbuka ya kita makanlah buah-buahan yang mungkin mudah ditemukan gitu ya, yang tinggi kandungan vitamin C-nya. Juga vitamin A juga bagus untuk meningkatkan imunitas ya. Jadi seperti wortel kayak gitu, sayur-sayuran yang wortel kayak gitu bagus gitu ya. Nah, ya mungkin seperti itu ya barangkali yang saat ini kita laksanakan gitu. Maksudnya saat ini kita itu maksudnya keluarganya kami gitu ya. Jadi di sehari-harinya hanya seperti itu gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang berlebihan, maksudnya yang kita lockdown nggak keluar-keluar atau bagaimana, enggak. Kita tetap main di depan halaman rumah, terus kena sinar matahari, nah terus selama 15-20 menit kemudian kita masuk lagi, seperti itu kira-kira. Nah, mungkin barangkali itu ya dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair Dr. Sandra untuk materi 8S ya Ibu-Ibu ya. Jadi insya Allah per hari ini bisa mulai kita aplikasikan. Yang pertama tadi ada sahur, terus yang kedua sleep, istirahat yang cukup antara 6-8 jam, terus yang ketiga senam atau exercise, bergerak selama 15-30 menit per hari. Terus yang keempat adalah berjemur antara 15-30 menit di jam 8, antara jam 8 sampai jam 10. Terus yang kelima stop smoking. Yang keenam stop stres agar hormon-hormon baik yang ada di tubuh kita ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Terus yang ketujuh sholat, sujud, dan sholawat. Dan yang terakhir, safety, jaga keselamatan kita, dan juga keselamatan orang lain. Ini Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter. Saya bacakan yang pertama dari Bu Nur. Bu Nur bertanya, selain 4 sehat 5 sempurna yang ada di video tadi, yang ditampilkan, apa makanan lain yang bisa meningkatkan imun tubuh? Terus yang kedua, dari Bu Nur, ada 2 pertanyaan. Yang kedua, apakah tadi kan yang salah satu dari 8 itu ada senam atau bergerak. Nah, apakah senam waktu puasa itu bisa melemahkan badan dan juga bikin tenggorokan kering? Gitu. Terima kasih, Dokter. Itu mungkin bisa dijawab dulu. Mungkin jawab pertanyaan pertama ya. Ya. Makanan apa yang bisa meningkatkan imunitas? Nah, sebetulnya banyak ya makanan, ya itu seperti itu tadi. Jadi makanan yang seperti sayur, buah, begitu ya. Itu telah terbukti banyak penelitian itu yang menyatakan bahwa buah dan sayur itu meningkatkan imunitas. Jadi sebetulnya komponen makanannya itu tadi yang sesuai dengan porsinya. Jadi 1/4 nasi atau karbohidrat, 1/4 itu protein, 2/4-nya buah dan sayur gitu. Kalau buah dan sayurnya ya buah dan sayur yang memang gampang ditemukan aja, yang memang ada. Kalau ada kangkung ya kangkung. Kalau ada bayam ya bayam gitu. Kalau buah apa aja baik gitu. Kalau adanya jeruk ya jeruk, adanya jambu biji ya jambu biji. Nah kalau di saya biasanya saya selingi dengan madu. Biasanya kalau ketika sahur,
kalau bisa minumnya madu gitu. Jadi apa namanya, madu sedikit, madu cukup sendok teh, biasanya saya hanya sendok kecil gitu ya. Jadi ya nggak ada spesifik makanan apa yang bisa meningkatkan sebetulnya. Jadi hanya porsi makanannya saja sih, lebih ke porsinya yang diatur gitu. Kemudian kalau mau tambahan seperti suplemen ya silahkan. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada menganjurkan minumlah suplemen yang menganjur ini. Tapi saya lebih ke jaga komposisi makanannya aja. Jadi setiap porsi makanan ada sayurnya, ada buahnya, begitu 2/4 itu sayur dan buah, dan 1/4-nya itu nasi dan protein gitu. Dan tadi ada saya kasih informasi tentang tempe. Nah itu kan mudah didapat dan tidak mahal gitu ya. Jadi protein itu juga bisa dari telur. Jadi selain dari ayam atau udang atau daging, kita bisa juga dari telur juga bisa gitu ya. Terus kalau untuk pertanyaan yang kedua itu exercise di bulan puasa, apakah bikin lemas? Nah, sebetulnya nggak juga sih, cuman kalau saya apa namanya, lebih memindahkan waktu exercise-nya sesudah berbuka. Tapi biasanya kan memang dijarakin ya, kita jangan terlalu sebelum exercise itu nggak boleh makan yang berat dulu gitu. Jadi ketika berbuka makan seperti biasa, makan berbuka yang tidak terlalu, ya kalau porsinya kayak gitu nggak terlalu kenyang tapi juga nggak lapar. Nah sekitar sesudah kita sholat taraweh biasanya saya baru exercise begitu. Jadi udah agak malam sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau pagi juga kayaknya nggak capek juga sih ya. Kalau apa namanya, pagi sudah sholat subuh itu kayaknya juga kalau jalan pagi itu juga nggak bikin capek sih. Karena kalau di daerah sini kan kalau di Jakarta keluar rumah itu udah jalanan rame gitu. Jadi saya memang lebih memilih untuk exercise di rumah. Tapi kalau misalkan kalau di KL kayaknya kayak di rumah Kanita, kayaknya tuh di depan itu memang tempatnya kan luas banget tuh di halaman depan itu. Nah itu luas dan orang nggak rame gitu. Nah itu memang di bawah itu juga habis subuh juga enak buat jalan kaki 30 menit gitu. Mungkin kalau kayak stretching gitu aja nggak apa-apa ya, Pak Dokter ya. Maksudnya kita nggak olahraga kayak biasanya kan saya suka senam yang ada di YouTube gitu. Kalau itu takut takut ngos-ngosan, stretching aja mungkin nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ya senam yang menggerakkan tubuh sebetulnya. Cuma kalau saya kan karena menghindarkan diri dari overweight, karena sekarang udah overweight banget. Jadi memang kalau malam tuh emang diusahakan itu ikut bukan senam kayak Zumba ya, dia lebih mild exercise. Jadi exercise-nya juga ringan, cuman hanya difokuskan untuk misalkan untuk perut, untuk paha misalkan gitu. Jadi bukan exercise yang kayak Zumba, nah itu kan berat banget tuh ya. Kalau kayak senam Zumba itu senam kardio, nah kayak gitu tuh kan berat ya. Itu emang perlu cairan banyak kalau itu gitu. Nah makanya saya lebih memilih di sesudah berbuka puasa. Misalkan kalau yang mau senam-senam yang kayak gitu, habis berbuka tapi tidak langsung gitu. Biasanya dikasih waktu habis sholat taraweh. Nah itu kan panjang tuh. Jadi habis buka kita sholat taraweh dulu buat membiasakan perut kita. Kemudian sesudah 1,5 jam sampai 2 jam, nah itu baru. Jadi saya biasanya senam tuh udah jam 9 malam gitu. Jadi kalau yang senam yang memang perlu fat burn kan biasanya membakar lemak. Nah itu tuh. Tapi kalau ini senam yang bergerak yang di bulan puasa misalkan di
tengah hari gitu ya jangan yang fat burn juga. Jadi mungkin hanya sekedar sambil berjemur, sambil kita bergerak, berjalan gitu ya, sambil stretching begitu, itu nggak apa-apa. Itu juga udah baik loh gitu, karena tidak banyak yang bisa begitu gitu kan. Biasanya kita habis sahur ngantuk, biasanya kan begitu ya, ngantuk, pengen tidur. Banyaknya begitu. Iya. Ya. Mungkin next pertanyaan Ya. selanjutnya Mbak Lisa. Ya, siap. Sepertinya itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Silmi. Bu Silmi kan menanyakan bersenam yang baik waktu bulan puasa di pagi atau sore. Jadi itu tadi ya Bu Dokter, kalau misalkan memang yang ringan-ringan bisa pas pagi Bisa atau pas waktu during maksudnya selama puasa. itu. Tapi kalau memang yang mau fat burn kayak seperti senam kardio, zumba atau apa itu yang mau membakar lemak itu yang memang sesudah berbuka aja. Jadi karena dia memang perlu konsumsi cairan kalau itu. Ya, siap. Baik. Kalau ibu-ibu PCIA kebanyakannya senam mau mere biasanya, itu masih bisa kali ya. Mau mere itu ringan. Ya, bisa pagi-pagi ya. Stretching aja ya, senam mau mere gitu. Jadi nggak yang senam kardio yang membuat denyut jantung tinggi. Nah itu kan aerobik kan, jadi aerobik itu memerlukan oksigen yang lebih dan juga cairan yang lebih gitu, karena untuk membakar lemaknya gitu. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bu Mas, apakah aktivitas di rumah seperti menyapu, mengepel, masak itu bisa dikatakan termasuk bergerak yang sehat? Nah iya. Sekalian. Nah itu malah lebih bagus. Iya, ya itu lebih baik begitu ya. Jadi nyari-nyari kesibukan gitu. Jadi ya itu karena dampak WFH ini, jadi yang tadinya buku sudah bertahun-tahun tidak pernah terlihat, itu jadi terlihat karena kita bersihkan. Iya, jadi kemarin itu semua sudut rumah itu udah dirapiin, ini gudang ini. Jadi akhirnya begitu. Jadi mencari aktivitas gitu ya. Ya termasuk itu ngepel, nyapu gitu juga sangat sangat bisa gitu untuk dijadikan sebagai exercise gitu. Ada. Cuma kan kadang itu ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak kan biasanya duduk. Nyuci mobil, bapak-bapak nyuci motor. Nyuci mobil bisa. Iya. Jadi selain sehat, rumahnya jadi tambah bersih dan semakin bersih selama ya itulah. Ternyata dampak WFH ini memang luar biasa ya. Jadi COVID ini menyadarkan kita banyak sih sebenarnya ya yang tadinya nggak tahu, nggak peduli lah, misalnya cuci tangan ya paling cuci biasa gitu. Terus dari rumah. Jadi banyak hikmahnya ya. Pulang tuh biasanya, apalagi kalau misalnya saya kan suka dulu tuh ke puskesmas atau kemana. Nah itu pulangnya itu kan nggak langsung bersih-bersih gitu. Kalau sekarang kan jadinya jangankan keluar di untuk ngambil paket, karena kita di sini jalannya di lockdown juga, jadi jalan di dekat rumah itu ditutup. Kita kalau ada paket terpaksa ngambil ke sana. Nah itu ngambil segitu aja tuh pulangnya juga harus prosedur mandi lagi. Sampai tidak berlebihan sih, maksudnya menurut saya yang nggak berlebihan kita panik atau apa, cuman berusaha untuk supaya tidak terekspos aja gitu, karena itu udah standar protokol kesehatan lah seperti itu. Ya, standar. Nggak yang parno gitu ya Bu Dokter ya. Nggak yang parno gitu. Iya. Baik. Ada lagi? Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Mia terkait dengan kalau misalkan kita mencuci buah ataupun paket box atau plastik gitu dengan Sunlight atau Mama Lemon itu apakah sudah bisa
untuk membersihkan virus itu gitu. Sedangkan virus itu kan ada lemaknya gitu ya. Maksudnya apakah sudah cukup bisa mensterilkan si virus itu? Dan apakah bisa juga dipakai untuk mencuci sendal yang kita pakai keluar gitu? Boleh ya. Oh, Jadi bisa. menurut penelitian itu dengan sabun saja itu sudah sangat efektif. Jadi sebelum musim corona ini sebetulnya cuci tangan pakai sabun itu apa namanya memang sudah sebetulnya ada, tapi edukasi itu tidak terlalu apa ya namanya Dipraktekkan kita. ya maksudnya kita kalau makan kan dulu makan cuci tangan biasa gitu ya, nggak pakai sabun ya. Kalau sekarang kan kita memang jauh lebih aware gitu ya, memang banyak bagusnya. Nah kalau untuk cuci buah pakai Mama Lime itu sebetulnya waktu zaman saya masih SMP, ibu saya tuh pernah ikut kegiatan Dharma Wanita gitu. Jadi di sana itu dia pernah dapat edukasi, saya nggak tahu itu sumbernya dari mana dia dapat edukasi itu. Jadi sebelum buah itu masuk ke kulkas, itu direndam dulu pakai Mama Lime itu. Jadi sebentar, hanya 5 menit. 5 menit, nanti dicuci bersih, baru dimasukin ke kulkas begitu. Dan ternyata sekarang balik lagi. Jadi saya dulu ingat dulu kayaknya ibu saya pernah mempraktekkan itu gitu. Efektif nggak membunuh virus? Sangat efektif karena virus corona ini menurut para ahli sangat mudah untuk dibasminya. Jadi nggak perlu yang sampai kayak mana banget gitu. Ada yang paketnya dijemur gitu ya. Sebenarnya enggak ya. Jadi mungkin paketnya masuk, mungkin yang bagian luarnya aja dibersihkan ya. Bagian dalamnya itu cenderung lebih minimal ininya gitu, terekspos oleh udaranya gitu. Jadi nggak apa-apa asalkan tidak kontak langsung ke buahnya ya. Jadi maksudnya kan dalam buahnya itu yang kita cuci, tapi kulitnya. Bagian luarnya ya. Makanan juga kan nggak yang dalamnya, hanya yang bungkusnya aja gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Mimi. Boleh mungkin gini, jadi Senin besok itu kan kabarnya akan mulai dibuka sementara nih MCO-nya nih Bu Dokter. Nah kalau menurut Bu Dokter, apakah dengan dibuka sementara MCO di Malaysia ini akan terjadi nauzubillah second wave atau third wave infection, atau justru akan meningkatkan imunitas begitu? Menurut Bu Sandra gimana? Kalau untuk kalau untuk second wave, third wave itu mungkin bisa ya, karena kejadian di Cina itu juga mereka ada, tapi tidak sebanyak yang awal gitu. Barangkali itu karena mungkin imunitas sudah terbangun ya, barangkali gitu. Tapi tetap kita itu fokusnya sebetulnya kepada kelompok rentan. Nah itu yang banyak kena itu yang kelompok rentan itu gitu. Jadi sebisanya kita ini, misalkan kita yang masih muda, yang imunitasnya cukup baik, tidak punya penyakit-penyakit yang penyerta itu, kita justru yang membatasi diri tidak bertemu dengan orang-orang yang kelompok rentan itu gitu. Karena mereka itu tidak terbangun, imunitasnya tidak terbangun. Jadi seperti pada anak, pada orang-orang tua gitu. Jadi tidak ada namanya bukan tidak ada, tapi untuk terbangun imunitasnya itu agak sulit gitu loh. Sehingga ya mungkin kita yang masih sehat ini juga kalau bisa dengan adanya pembebasan sedikit itu jangan terus tiba-tiba kita pergi ke mall langsung liar gitu. Ya, dan tetap dengan protapnya pakai masker tetap itu. Yeah. Kalau saya berpikir malah kayaknya saya sampai tahun depan pakai masker kayaknya. Maksudnya sampai tahun depan gitu. Jadi masker kain, pakai masker kain. Nah itu salah satu cara kita menjaga kita menjaga orang gitu. Kita nggak tahu, kita muda, kita bisa OTG, kalau di sini namanya orang tanpa gejala. Kalau di Indonesia namanya
orang tanpa gejala, dia positif, tapi dia nggak kenapa-napa. Nah, itu justru lebih bahaya. Bahayanya untuk orang kelompok rentan. Nah, itu jadi tetap pakai masker buat kita sendiri dan juga melindungi orang lain. Gitu. Jadi kita nggak boleh egois ya. Jadi selama COVID ini kita nggak hanya mikir keselamatan kita juga mikir keselamatan orang-orang yang kelompok rentan itu, orang tua, ya orang tua kita gitu. Siap. Terima kasih Bu Dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Anif. Reaksi atau gejala apa yang ditimbulkan ketika terpapar dengan virus corona ini? Apakah sama dengan TBC? Karena kan sama-sama yang diserang itu paru-paru gitu, atau mungkin bedanya apa gitu. Terima kasih. Nah, kalau gejala awal, kalau misalnya di 7 hari pertama itu biasanya tanpa gejala ya. Jadi tidak tubuh kita masih baru terekspos. Nah, seperti gambar tadi tuh dia baru masuk ke dalam saluran nafas, dia kemudian berkenalan dengan sel imunitas kita. Nah, gitu. Seperti itu tuh belum ada gejala tuh. Itu biasanya 7 hari. Nah, saat 7 hari ini sebetulnya golden period-nya tubuh kita ini menyediakan imunitas. Jadi yang dengan 8S tadi itu. Nah, jadi jangan sampai dia masuk ke sesudah 7 hari itu yang gejalanya yang pasti demam. Karena dia virus, itu demamnya cenderung demam tinggi. Kalau biasanya infeksi virus itu demamnya itu 39 ke atas biasanya. Nah, itu orang kabur-kabur dengan denggi. Jadi agak siwer dengan denggi sekarang ini. Demam berdarah itu meninggal gara-gara tidak ke rumah sakit takut COVID. Nah, itu banyak banget sekarang. Di Jakarta banyak begitu. Jadi, orang takut demam, sudah lebih dari 3 hari, dia tidak periksa darah. Nah, itu kan sekarang lagi musim denggi juga ya. Nah, itu pesan yang lain. Jadi, kalau demam 3 hari, segeralah ke rumah sakit untuk periksa darah, jangan di rumah gitu. Terus, jadi dia demam. Nah, sesudah dia demam, dia akan merasakan pertama kali itu sakit tenggorokan, gitu. Yang gejala biasanya itu COVID itu sakit tenggorokan terasa kering, dan kemudian sesudah itu baru dia mulai batuk kering. Sesudah batuk, itu tergantung orangnya ya. Jadi, ada orang yang imunitasnya lemah, hanya dalam waktu sehari dia akan langsung tiba-tiba sesak nafas dengan gejala pneumonia tadi. Pneumonia itu sesak nafas, jadi nafasnya cepat, batuk, kemudian ya, dia sesak banget gitu. Nah, itu yang agak parah ya gitu, yang gejalanya memang sangat sampai segitunya gitu. Dan dia harus perlu ventilator untuk bantuan pernafasan. Tapi ada juga yang hanya sakit tenggorokan nggak sembuh-sembuh, kemudian batuk sedikit seperti orang batuk pilek biasa juga ada gitu. Jadi ya itu semua tergantung dari bagaimana imunitas kita itu melawan virus itu gitu. Jadi kalau seperti TBC, kalau TBC itu kan batuknya cenderung lama ya. Jadi misalkan batuknya lebih dari 3 minggu. Terus TBC itu nggak ada demam, TBC itu. TBC itu dia, kalau bakteri cenderung tidak ada peningkatan suhu tubuh. Gitu. Kalau virus itu dia, kalau infeksi virus, itu biasanya selalunya ditandai dengan demam tinggi. Jadi di atas 39. Kalau bakteri justru tidak demam, ya biasa 38 gitu ya, 37,5 gitu. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Ibu-ibu yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ustazah Reni kayaknya mau bertanya, bisa langsung aja Ustazah Reni. Tadi udah ditulis ya, ya. Ayo tanya kan pada kangen. Iya. Iya, alhamdulillah. Bu Dokter, sehat semua ya? Alhamdulillah saya sehat. Ibu semua.
Kak Mia, Anita, Iya. Kayaknya kita PCIA Jakarta udah buka puasa bersama ini. ya. Kapan ya? Kita langsung ke pertanyaan ya, Bu Dokter ya. Iya. Ini tadi sebetulnya udah ditulis juga tuh. Ada semacam propaganda ketakutan yang tercipta dengan sendirinya gitu ya. Entah dari media kah atau memang banyak sekali informasi-informasi yang masuk, baik lihat WA dan segala macam ya, menyebabkan orang itu atau kita sendiri bahkan mengalaminya gitu ya, cenderung ke secara tidak langsung lah parno ya, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga katanya itu secara medis dapat menurunkan imunitas juga. Nah, yang mau ditanyakan bagaimana sih penurunan imunitas itu terjadi gitu ya pada tubuh kita, kemudian berapa lama keadaan itu berlaku sehingga mungkin gitu ya ada sebagian saat penurunan imunitas itu maka COVID masuk gitu. Nah, itu saja. Terus bagaimana kira-kira merelaksasi keadaan seperti itu, Bu Dokter, supaya kita tetap imunitas kita stabil lah minimal gitu ya, atau bahkan dalam pandemik ini harusnya di atas dari normal gitu. Yang penting patokan punya standar hidup kita ini meningkatkan imun dan iman kan dalam pandemik ini. Itu aja, Bu. Iya. Jadi kalau kenapa stres itu bisa menurunkan imunitas ya, mungkin itu tadi stres kan adanya di pikiran ya. Di pikiran kita itu kan maksudnya di otak kita ini kan dia juga mengontrol banyak hal yang dikontrol. Nah ini kayaknya nih teacher Mimi nih cocoknya nih, ini psikologi, neuropsikologi ya gitu ya. Jadi bagaimana makanya kita kalau puasa kan disuruh berniat tuh. Sebelum kita berpuasa, kita tuh disuruh niat. Tujuan niat itu sebetulnya agar yang di pikiran kita itu mengatur semua hormon-hormon di tubuh kita ini beradaptasi dengan kondisi. Jadi ketika kita mau puasa itu kan kita niat sengaja aku berpuasa esok hari selama bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi tubuh kita udah dipesan, besok udah mulai puasa loh. Jangan keluar asam lambung jam 12, itu kan jamnya kita makan siang. Kalau kita keluar asam lambung jam 12, maka akan mudah untuk kena sakit gastrik gitu ya, akan mudah kena sakit mah. Nah, jadi kita tuh udah memesan kepada tubuh kita hari besok, mulai hari ini kita akan berpuasa, sehingga tubuh kita itu secara tidak kita sadari, dia akan mengeluarkan pesan ke organ-organ yang harusnya mengolah makanan di jam 12, sehingga itu tidak terjadi, gitu. Sehingga kita nggak ada kan kita puasa sebulan sampai sakit mah itu bisa dibilang tuh ya jarang lah orang sakit mah di bulan puasa itu, gitu. Nah, demikian juga dengan COVID ini gitu. Kalau dengan imunitas ya maaf. Jadi kalau kita berpikir tuh kayaknya ini lemah nih, sakit nanti kalau kayak gini nanti takut ini khawatir apa. Nah itu akan memberikan report sendiri ke otak kita, dia akan jadi seperti itu gitu. Jadi kita jadi jadi tersugesti untuk sakit, kemudian kita ngerasa sakit, aduh, nih kena COVID ya gitu kan. Jadi, nah yang kayak gitu-gitu tuh mungkin kita ini kan gitu. Jadi ada namanya hormon endorfin di otak kita ini yang sebetulnya bikin kita happy gitu ya. Maksudnya hormon endorfin itu yang bikin meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana caranya bikin kita happy? Kan sekarang kita di rumah ya, sama anak-anak, udah mereka PR-nya banyak. Ada tuh yang sekarang sekolah online tuh, ibu-ibu di Jakarta ini pada
di grup tuh, tau nggak sih gue disuruh bikin gini, jadi tambah stres gitu kan. Iya, iya. Nah, sebetulnya mungkin barangkali dibalik gitu ya. Jadi kita barangkali bersyukur. Mungkin seperti yang kata teacher Beta itu, barangkali kita syukuri, alhamdulillah saya masih ada anak nih yang di dekat saya ini yang yang bisa saya ajarin, yang bisa saya inikan, yang mungkin walaupun stres gitu ya. Ada yang orang lain tuh mungkin nggak ada anaknya, mungkin barangkali kan yang mereka juga kepengen direpotin sama anak, misalkan begitu. Mungkin kita berusaha mempositifkan diri aja sih sebetulnya. Mungkin dengan kondisi mereka rame di rumah kayak gini ya, mungkin alhamdulillah ya kalau misalkan nanti menikah, mungkin barangkali kita nggak akan dapat lagi kondisi-kondisi kayak gini. Sama dengan saya juga kemarin tuh awal-awal juga jagain anak umur 3 tahun misalkan gitu kan tidak biasa, misalkan biasanya ke kantor me time-nya lebih banyak, sekarang nggak ada me time misalnya gitu ya, alhamdulillah me time-nya sama anak, mungkin barangkali berusaha untuk membuat happy suasana aja gitu. Yang kemudian berapa lama stres itu bisa menimbulkan penyakit, wah saya nggak sampai sejauh itu sih Teh, maksudnya bagi saya mungkin ketika kita stres ya di saat itu juga lah imunitas kita berkurang, dan itu misalkan kita terekspos sedikit aja ya mungkin bisa dia menjadi berkembang banyak gitu. Tapi kan balik lagi mungkin protap di rumah mungkin kita tetap kudu jalankan. Jadi misalkan habis siapa yang dari luar yang mungkin tadi habis beli gas atau beli apa di luar ya ketika masuk mereka harus menjalankan protap mencuci tangan atau mandi, ganti baju dan sebagainya gitu. Ya itu aja sih, jadi jangan yang pasti itu jangan jangan langsung berpikirnya yang berat gitu maksudnya, karena kondisi memang sudah berat, jadi kita usahakan untuk yang happy gitu ya, kayak sekarang ini kan berkumpul rame-rame ini juga bikin kita bahagia ya. Iya benar, silaturahmi. Kadang gini Bu Dokter, versi Parno tiap orang kan lain-lain gitu. Ya betul. Iya. Ya, maksudnya menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Dokter itu memang sesuai dengan standar COVID gitu ya, penanganan COVID. Tapi kadang-kadang gitu amat sih, masa ketemu paket aja sampai adalah ininya gitu ya, nyinyirnya gitu. Nah itu dengan sendirinya itu terbentuk bukan dibuat-buat ya, jadi tercipta sendiri gitu ya. Terus kadang-kadang kita juga teringat lagi, memang harus begitu, keadaannya memang seperti itu gitu. Itu kan bukan berarti ini ya menurunkan imunitas secara drastis saat itu kan. Di sini maksudnya menurunkan imunitas yang berlebihan sehingga menyebabkan mental gitu kan Bu Dokter ya. Yang bisa terdampak kayak gitu kan kena itu. Iya itu. Jadi ada yang begitu COVID nggak mau keluar rumah sama sekali. Nah itu kan yang kayak gitu tuh. Jadi sebetulnya mungkin kita ya nggak apa-apa di depan ya, mungkin muter di karangan rumah yang masih dalam lingkungan. Misalnya mau ngobrol sama tetangga juga jaga jarak gitu. Ya mungkin seperti itu gitu. Kalau tadi ada yang komen di chat, salah satunya Bu Silmi bilang kita memfilter diri juga, maksudnya menghindari membaca berita-berita yang mengkhawatirkan gitu ya. Betul. Apalagi yang hoax-hoax gitu. Iya. Jadi sekarang ini banyak yang bilang ini biological weapon, senjata biologis atau apa gitu ya. Itu kan di luar kemampuan kita ya. Maksudnya di luar kemampuan kita berpikir gitu. Kalau bagi saya kita ini barangkali yang mungkin kita proteksi ya barangkali hanya lingkupnya keluarga gitu. Jadi keluarga kita yang perlu kita proteksi. Nah
Jadi di luar dari itu kita bukan tidak mau tahu, tapi sebaiknya tidak tidak dirasuki lagi pikiran-pikiran yang ini gitu. Jadi sebetulnya banyak sih. Saya terus terang ada grup ya. Saya terpaksa live grup gara-gara setiap hari itu isinya negatif terus gitu. Ini kondisi begini nanti kita akan begini di tahun depan kita akan seperti ini, kita akan begini. Nah, itu kan membuat kita tuh jadi orang pesimis gitu. Nah, kan seharusnya kita membangun, misalnya kita di rumah aja, ini kan tujuan kita adalah kita menjaga kita menjaga orang gitu kan. Jadi jangan sampai yang rentan juga kena, kita sendiri juga kita nggak tahu kita kondisinya seperti apa, jadi kita menjaga diri sebaik-baiknya gitu. Terbukti di Malaysia berhasil gitu kan, jadi kurvanya sudah baik gitu. Jadi itu kan bukan sesuatu yang maksudnya bukan sesuatu hal yang kata orang kenapa sih ini berlebihan banget sih gini nggak boleh masjid apa. Ternyata kan terbukti dengan dibatasi begitu Malaysia bisa menurunkan. Nah, itu kan memang terbukti gitu loh. Jadi ini nggak cuman hoax gitu. Dan saya juga di kampus sekarang tuh kehilangan 2 dosen saya, 2 profesor gara-gara COVID. Jadi nggak tahu dia meninggal. Jadi kita sudah kehilangan 5 orang dosen karena COVID. Nah, itu jadi kita stres, maksudnya bukan stres sih, tapi mendengar berita itu kan juga agak shock gitu kan ya. Padahal baru ketemu 2 minggu lalu, masih sehat, hari Sabtunya masih kuliah online, masih gini. Tiba-tiba dapat berita beliau sudah nggak, karena beliau kan kelompok rentan gitu kan. Ya, pada tua, ada penyakit penyerta. Nah, kita sebagai yang muda barangkali kita juga ikut andil menularkan kan, kita nggak tahu gitu kan. Makanya kita sebaiknya berada di rumah, tujuannya nggak cuma menyelamatkan kita tapi juga menyelamatkan keluarga kita gitu. Tidak pulang kampung, tidak mudik, karena yang di kampung kan biasanya orang-orang tua ya. Benar-benar. Mungkin untuk tambahan juga, Bu Dokter, selama ini kita kan selalu diinfokannya kan bagaimana cara mencegah gitu. Mencegah kita mungkin udah pada hafal semua, tapi kita perlu juga pengetahuan kalau kita terkena apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu kayaknya ilmu itu juga bisa membantu menenangkan gitu ya. Jadi ternyata kalau kita misalnya kena di rumah kita bisa minum ini udah tahu step-stepnya gitu. Jadi paling enggak bukan hanya mengetahui cara mencegahnya, tetapi juga cara mengetahui apa yang harus kita lakukan apabila kita terpapar, dan seandainya misalnya di rumah sakit penuh, apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu untuk ya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa jadi menurunkan tingkat kesetresan gitu. Mudah-mudahan sih jangan stres. Sebetulnya kita ada istilah isolasi mandiri ya. Kalau orang yang ODP, orang-orang dalam pemantauan, itu ada namanya isolasi mandiri. Banyak sih sebetulnya yang udah berhasil isolasi mandiri itu yang di rumah itu, kayak misalkan Wali Kota Bogor, memang pada akhirnya dia dipindahkan ke rumah sakit ya, tapi pada waktu di awal dia isolasi mandiri di rumah. Nah, kita isolasi mandiri itu kalau misalkan kita tahu orang yang kita temui sebelumnya itu terkena COVID. Misalkan kita baru ikut meeting seminggu yang lalu sama orang dan kita salaman, ada kontak gitu. Nah itu kan langsung isolasi mandiri tuh. Nah, isolasi bukan di rumah sakit. Biasanya kalau memang tidak ada gejala, itu cukup di rumah. Nah, di rumah gimana caranya? Kita pakai satu kamar aja, yang mana orang tidak boleh, istilahnya tidak ada interaksi masuk gitu. Nah kalau sebetulnya seperti biasa gitu, tetap menjaga ini jarak. Kemudian kalau misalkan ini kamu pakai masker di rumah, kan. Kemudian tidur di dalam satu kamar aja, tidak Obat-obatan yang bisa dikonsumsi pertama kali apa kalau obat-obatan nggak ada sih sebetulnya. Kalau misalnya pas demam ya kasih paracetamol gitu aja ya. Kalau demam iya betul. Kalau demam ya seperti obat demam, kemudian minum vitamin. Ya. Seperti itu sih yang orang-orang yang di Wisma Atlet itu juga mereka dikasihnya itu.
seperti itu gitu. Saya dengar Kalau zinc kayak juga dikasih zinc ya? iya boleh. Kalau chloroquine itu tidak boleh minum secara ini ya, maksudnya itu tetap dalam Ngeresep. pengawasan dokter Oke, gitu ya. Kalau yang kayak vitamin-vitamin yang bisa dibeli bebas sih silakan aja. Makan multivitamin, makan buah yang lebih kenceng gitu kan. Ya itu aja sih sebetulnya, tidak ada. Karena dia virus ya, virus itu kan dia akan, kalau imunitas kita baik, dia akan sembuh sendiri. Tidak ada obat, virus itu tidak ada obat. Beda sama bakteri kan ada antibiotik gitu. Kalau virus tidak. Oke. Baik, Mbak Lisa, silakan lanjut. Baik. Ya, Bu, ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin. Yang satu tambahan pertanyaan dari Bu Nur, kalau dari ilmu kesehatan itu kalau sahur hanya makan kurma sama madu itu cukup apa enggak? Nah, itu balik lagi. Tadi kan pada waktu awal itu kita kan porsi makanan gitu. Jadi sebaiknya makan itu tuh mengikuti porsinya. Jadi di piring dibagi 4, 1/4 itu karbo, 1/4 itu protein, dan 2/4-nya buah dan sayur gitu. Jadi kalau kurma aja sama apa tadi, maaf, madu ya? Ya. Kurma dan madu. Nah kayaknya kan mungkin tidak tinggi sumber proteinnya ya kalau kurma itu. Dia kan banyak tinggi gulanya ya, jadi mungkin karbonya gitu. Mungkin vitaminnya mungkin dia ada gitu kan. Dan tapi menurut saya tidak adekuat gitu loh, tidak apa sih namanya ya, enggak kurang mantep gitu. Iya, kurang mantep. Kurang boleh ya. Kurma itu dianggap sebagai buah gitu, yang 2/4-nya itu. Yang lainnya itu ya tetap harus ada, protein tetap ada gitu. Makan sesuai porsinya. Oke. Mungkin Bu Nur sedang diet ini keto. Terus bukan diet, cuman saya rasakan, minta maaf ya sebentar ya, saya rasakan itu malah justru lebih menambah tenaga gitu daripada saya makan nasi gitu. Dapatnya saya di situ, tapi menurut ilmu kesehatan, apakah ada pengaruhnya di perut misalnya nanti akan jadi begini atau jadi begini, misalnya kita tak ada konsumsi makanan lain gitu, dokter. Nah, itu sebetulnya karena Bu Nur sudah mensugesti gitu ya. Jadi tersugesti sehingga yang ada di dalam pikirannya itu akan menyehatkan. Dia akan sehat. Bu Nur akan sehat. Jadi tapi itu tidak bisa dicobakan ke orang lain, belum tentu sama karena ya itu tadi pesan yang ada di dalam pikiran kita itu yang akan mengatur. Ketika itu misalkan kita berikan kepada misalkan saya gitu, kalau makan seperti itu belum tentu saya bisa nerima gitu kan. Jadi maksudnya belum tentu saya maksudnya bukan bisa menerima, maksudnya badan saya bisa menerima karena mungkin di dalam pikiran saya belum masuk pemahaman atau sugesti yang seperti itu gitu. Jadi ya itu balik lagi kita mensugesti diri kita sendiri, termasuk mensugesti tentang kesehatan kita gitu kan, kayak gini, wah nanti ini gampang sakit, nanti ini ya jadi gampang sakit benar gitu. Tapi kalau kita bilang kita sehat, kita akan kuat, kita akan ini, nah itu kayak optimis. Nah seperti itu tuh nanti akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kita akan bisa melewati ini, kita akan kuat. Kita insya Allah akan ketemu lagi Ramadan tahun depan begini. Kita akan ini. Nah, jadi diperkuat oleh self talk ya, Bu Dokter ya. Iya betul. Kita harus berkomunikasi terus sama kita dengan tubuh kita sendiri. Iya betul. Harus ini dilawan, ini. Jangan stres, jangan baca. Saya juga nggak baca ini sekarang, saya nggak baca berita-berita apa gitu, udah nggak gitu, supaya biar nggak merusak. Jadi social distancing nggak cukup hanya dengan orang, tetapi juga dengan media sosial distancing. Ya, mungkin harus juga terutama dari berita hoax ya. Iya, berita hoax itu kan kadang kita sekarang nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kalau saya lebih ke membaca jurnal misalkan. Kalau jurnal kan
studinya sudah lebih ini ketimbang misalkan Ada penelitiannya gitu ya. Misalnya apa-apa.com, nah itu saya anggap tuh udah bukan. Iya, iya, iya. Kalau bacanya dari studi literatur, jurnal misalkan yang memang sudah direview oleh orang yang dari akademisi, nah itu baru percaya. Tapi kalau yang dari ini yang enggak ini sih. Sekarang kan banyak yang bilang ya ini nih konspirasi, katanya konspirasi, teori konspirasi, katanya ingin menghancurkan inilah itulah sehingga diberikan berita yang ini. Tapi jangan meyakini apa maksudnya? Itu terserah dia lah, dia mau berpendapat apa gitu kan. Yang penting kita sekarang yang sudah kita lihat berhasil tuh kayak Malaysia itu berhasil itu luar biasa. Karena sistem kesehatannya memang di sana emang bagus gitu ya. Jadi jumlah kematiannya juga rendah gitu. Yang terdeteksinya banyak itu justru malah bagus. Jadi memperlihatkan bagaimana mereka bisa mencari orang yang positif itu emang dicari sampai ke akar-akarnya gitu. Ya, jadi betul. Kalau di Indonesia kan mungkin kita masih terbatas peralatannya, yang ada di Jakarta doang, yang di daerah itu banyak kan meninggal tidak positif COVID, tapi masih PDP, masih pasien dalam pemantauan, udah ada gejala COVID tapi tidak positif karena yang tadi kita bincang tadi oke ya, sudah clear ya. Iya, iya. Ini Bu Dokter Sandra bisa mengatakan seperti itu karena dulu pengalaman ya kerja di rumah sakit di sini. Dulu kayak jadi tahu. Dulu kan pernah ada sebelum SARS yang COVID-2 ini, SARS-CoV-2. Di sini kan SARS-CoV-2. Itu sebelumnya kan ada MERS-CoV yang dari Arab itu gitu. Itu baru kasusnya satu aja, kita itu sampai rumah sakit yang kecil, kayak rumah sakit orang asli kan rumah sakit yang istilahnya tipe D, nggak ada spesialis gitu ya. Itu aja tuh kita tuh udah ikut kayak simulasi gitu. Olah-olah itu akan terjadi besar kayak sekarang. Itu baru kecil ya, apalagi yang sekarang saya bisa bayang bagaimana mereka persiapannya emang luar biasa kalau Malaysia itu. Dan kalau misalnya kayak kematian ibu itu dicari sampai ke mana, ke rumahnya ibu itu sampai kemana-mana dicari sampai ke mana rumahnya, dicari penyebabnya. Nah sama dengan itu sampai orang yang kemarin itu pertemuan apa tuh yang rame-rame itu jemaah tablik aja tuh sampai dicariin jemaah tabliknya, bayangin luar biasa kan. Nah itu yang di Indonesia yang belum gitu. Jadi justru ketakutannya di Indonesia itu karena belum banyak yang dites ya. Banyak yang dites. Jadi sehingga kalau saya tuh bukan saya paranoid, tapi saya berpikir sekarang ini di luar itu tidak begitu aman gitu. Jadi di rumah gitu. Di rumahnya. Ibu-ibu ini perlu saya infokan nih, Bu Sandra ini dulu di rumah sakit orang asli. Beliau kalau ada pasien orang asli yang perlu didatengin itu bener-bener disamperin ya. Jurang, melewati jurang, naik helikopter. Kadang kalau pas balik itu sampai nggak tahu apakah balik dalam keadaan selamat atau tinggal nama saja. Ya. Itu pengalamannya Masya Allah. Itu Malaysia Masya Allah ya, saya bisa lihat sistem kesehatannya sudah baik. Jadi mereka itu memang melindungi, gitu. Memang misi kesehatannya itu kami sedia membantu gitu. Masih ingat. Jadi di bidang kesehatannya luar biasa. Moto slogannya ya. Ya, motonya kan kami sedia membantu. Gitu. Jadi kita juga sebagai tenaga kesehatan juga aman gitu ya. Dan juga masyarakatnya juga aman gitu. Jadi mereka cuman mungkin memang tidak bisa di Indonesia, mungkin agak sulit karena kita terlalu luas gitu ya, yang diatur juga banyak. Tidak bisa dibandingkan sih sebetulnya. Jadi saya juga nggak bisa membandingkan kenapa di sini begini, kenapa teman saya pakai jas hujan gitu ya kan. Tapi ya apa gitu, mungkin ya insya Allah mungkin di Indonesia imunitasnya akan lebih banyak nantinya. Jadi herd immunity-nya gitu, imunitas alaminya dengan terekspos kayak gini akan lebih meningkat. Amin. Amin.
Ya, ada satu pertanyaan terakhir Bu Dokter dari Bu Mona, tapi ini nggak terkait sama COVID sih. Beliau menanyakan kalau misalkan ada alergi, itu gimana cara mencegahnya? Itu mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kalau alergi, sebetulnya kita harus tahu dulu, kita alergi apa. Itu kan sebetulnya ada skin test. Kalau misalkan di bagian imunologi, nanti datang aja ke bagian imunologi, mungkin kalau di Malaysia bisa di HKL kayaknya ya, bagian imunologi, atau kalau di Jakarta itu di rumah sakit kayak di RSCM itu ada bagian khusus imunologi, itu akan di skin test. Dia akan kasih skin test, nanti dia uji di kulitnya diuji beberapa alergen. Alergen itu penyebab alergi, sehingga kita tahu kita itu alergi apa. Jadi kita punya alergi, kan misalkan makan ini alergi, kan kita nggak tahu nih alergi apa aja nih saya nih. Nah, jadi harus tahu alerginya apa dulu, alergi apa dulu. Nah, sehingga sesudah kita tahu kita alerginya apa, ya kita jadinya lebih bisa mencegah gitu, mencegah untuk tidak mengekspos tubuh kita terhadap makanan-makanan yang mengandung itu dengan banyak jumlahnya. Biasanya kalau alergi itu jumlah sedikit, dia akan toleran biasanya. Kalau kita makan dalam jumlah yang banyak, itu baru dia antibodinya akan melawan gitu kan. Kalau alergi itu dia stimulasi yang berlebihan gitu, rangsangannya berlebihan, sehingga antibodinya mengeluarkan lebih banyak ketimbang orang yang biasa gitu. Jadi ya itu aja sih, kenali dulu alerginya apa, dan kemudian baru bisa mencegah gitu. Baik, alhamdulillah materi sudah disampaikan dan semua pertanyaan yang masuk sudah terjawab. Jazakillah khair kepada Dr. Sandra Afrizal yang sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi ilmu tipsnya tadi 8S gitu ya. Semoga bisa kita mulai aplikasikan per hari ini. Mungkin kita cukupkan di sini webinar kali ini. Terima kasih kepada ibu-ibu juga yang sudah bergabung. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir gitu ya, walaupun di masa MCO kalau di Malaysia. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Foto bareng dulu. Foto bareng dulu yuk. Aktifkan kameranya ibu-ibu. Kak Mimi. Ini lihat Mas Zubair. Terima kasih banyak atas undangannya. Ya. Mas Zubair. Mas Zubair, lihat. Oke. Ya. Jadi semoga kita semua dilindungi ya. Itu ada Zubair juga ikut itu. Paham. Dilindungi selama bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Dan insya Allah kita bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan pengen berkuali juga. Iya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak ya, Bu Sandra. Terima kasih. Informasi yang saya berikan mudah-mudahan bisa meningkatkan imunitas ibu-ibu semua. Amin. Mudah-mudahan segala kekurangan yang saya sampaikan tadi mungkin dimaafkan kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Oke, Mbak Liza bisa ditutup. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup, kita akhiri mungkin dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Udah ya Bu, masih mau menyambung obrolan tadi apa gimana sebelum di end meetingnya? Ini tergantung hostnya nih. Kalau hostnya masih mau ngebuka, kita ngobrol. Kalau hostnya udah mau langsung kerja lagi, bisa langsung di end. Masih. Oke. Silahkan, mungkin mau yang kangen-kangenan.
Ada tanggapan nggak? Mungkin dari ibu lain ada tanggapan atau ada yang mau di-share? Tadi Nggak, ada mungkin share di sini- tuh dari apa? Ustazah Reni tuh katanya mau ditambah jadikan 10S. Oh iya. Artinya, Tambahin apa aja? Pertama tambah lagi ke 9 selalu kiroah. Yang ke-10 sabar dan bersyukur. Sabar syukur, betul. Alhamdulillah. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin host Nurul tolong ditegur, ini banyak partisipan yang baru-baru mungkin bisa kita tegur sapa. Ada ini Ayahanda Pak Adi Tobing, tadi saya lihat ada. Sekarang udah keluar kali ya. Ada Ustazah Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dokter Sandra, alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa? Saya Ibu Hanifah Setianingrum dari UIN juga nih. Bisa silaturahim dengan saudara-saudara muslim di sini. Aisyah ya, Bu Sandra. Sampai mengirimkan undangan Zoom ini di Aisyah PDA Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Oh, Ibu dari PDA Jakarta Selatan. Iya, jadi selamat datang Ibu. Ya, kita bersyukur deh ada tempat wadah di Aisyah DKI atau di sini. Kebetulan kami dari Aisyah PDA kemarin ada suami dari Ibu Nurdiati Akma sedang di rumah sakit, sedang sakit. Kemudian ada beberapa ibu-ibu yang juga sakit. Nah, saya juga belum konfirmasi apakah saudara-saudara kita ini sakit karena COVID. Tapi memang di Aisyah PDA Jakarta Selatan atau dari Aisyah DKI dengan Ibu Maisarah Ali ya kalau di DKI itu ini juga sering melakukan komunikasi maupun juga pengajian rutin. Makanya saya sangat berbahagia sekali bisa ikut silaturahim di sini, Bu Sandra dan saudara-saudara semua. Paling tidak dengan istilah PCIA Aisyah dengan Malaysia ini menambah wawasan wacana dari saudara-saudara Aisyah di DKI juga. Kemarin juga saya ikut dalam diskusi-diskusi dengan Prof. Din, dengan Prof. Muti. Nah, itu acaranya bapak-bapak diskusi ya, pengajiannya Prof. Din itu. Oh iya, kemarin sore kalau nggak salah, siang ya? Iya Ibu Nita ya. Mungkin ikut juga ya Ibu Nita ya. Saya nggak yang ikut, suami aja, suami ikut. Oh gitu. Tapi ikut dengar. Karena ada informasi itu, kemudian saya disambungkan, ya alhamdulillah. Ya memang banyak sekali kita mencari ukhuwah Islamiyah di antara saudara-saudara muslim kita daripada COVID nih di rumah agak supaya nggak bete katanya ya. Jadi memang harus aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti kalau bisa mungkin saya akan terus informasikan kalau memang ada acara-acara terprogram supaya saudara-saudara dari DKI maupun untuk yang cabang saya di ini ya, Bu Sandra tahu tuh, Bu Sandra tahu di Ciganjur masih sering ini enggak ditengok nggak Bu Sandra? Ya saya di sini tidak seperti seaktif di Malaysia. Gitu. Belum ikut pengajian Ibu Aisyah ya. Iya, aktif lah. Kan ada kalau di DKI itu istrinya Pak Suardika ya kalau nggak salah. Suardika itu istrinya bekerja di rumah sakit Pasar Minggu kalau nggak salah, RSUD Pasar Minggu. Juga spesialis gitu dan sering juga memberikan
ya seperti ini, seminar-seminar kesehatan untuk wilayah di rumah sakit Islam Jakarta, kemudian di komunitas Universitas Muhammadiyah di Uhamka, atau di Muhammadiyah di Pasar Rebo. Ya, saya begitu saja. Mohon maaf ini saya terus terang ini karena tadi pagi mendapat informasi Zoom-nya dari Bapak Nasrul Hakim, ini suami Ibu Sandra. Jadi tidak prepare nih Bu Sandra, jadi foto aja nih untuk sementara. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa Bu Anif. Iya, terima kasih sudah join. Terima kasih. Salam kenal, salam persahabatan. Iya, Semoga iya, tetap bisa bersilaturahmi lain waktu. Iya, nanti kalau ada program-programnya saya share di saudara-saudara di seluruh DKI deh. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian kesehatan masih mau senam mobilnya enggak? Ditutup. Nanti ya. Mbak Tehlia mana Tehlia? Di sini ada yang ada ini kawan saya udah beberapa kali ikut kajian, namanya Bu Dewi Yuniar Irawan, tetapi katanya aduh belum banyak yang kenal nih sama ibu-ibu. Bu Dewi tinggal di Seberjaya ya? Iya, assalamualaikum. Nah dulu sama teman-teman dulu kita alumni Sungai Cincin juga. Ya, sempat ketemu nggak sama Bu Sandra? Dewi. Iya, silakan Bu Dewi kenalan dengan ibu-ibu PCIA di sini. Suaminya siapa dulu? Maksudnya suaminya siapa? Dewi itu dulu tinggal di Sungai Cincin di rumah saya, di bekas rumah saya. Dekat Mbak Farah. Dekat Mbak Farah. Oh iya. Terus udah pulang lagi ke Indonesia, kemudian ke sini lagi, tempat tinggal di daerah mana? Batu Kev ya? Batu Kev, Batu Kev, kemudian Berjaya. Berjaya. Suaminya di UAE juga ya? Ya, dulu di UAE, masternya sekarang lulusin kemarin baru selesai dokternya. S3-nya. Oh, siapa ya Bu ya? Irawan. Pak Irawan. Pak Irawan. Oh. Ya, salam kenal. Mudah-mudahan nanti bisa terus ikutan silaturahmi terus ya dengan ibu-ibu di sini. Kalau online bisa kan Itra? Ya. Gombak belum bisa. Iya, kalau ke Gombak agak susah ya. Jadi alhamdulillah ada kajian online jadi bisa ikutan. Iya. Ya Mbak Sum ya udah nambah. Kangen ya. Iya. Ada Bu Siti, Bu Muya Saroh, apa kabar nih? Bu Muya Saroh juga rajin nih ikutan kajian. Nggak ada ya Mbak Tin, mana Mbak Tin nih? Minggu kemarin ada. Mbak Tin ada tadi di Syafaati, ada tadi Mbak Tin. Oh ada nih, tapi dia tidak terlihat. Tidak terlihat, ada. Ya, semoga sehat semua. Kangen ke Kampung Baru itu. Nah itu dia. Apa kabar? Kira muncul Mbak Tin. Makan itu loh, makan soto Lamongan. Lamongan dan kawan-kawannya sate kambing. Kita kalau Lebaran Haji itu suka mengingat masa lalu. Kalau Lebaran Haji kan biasanya kita langsung setor buka ke Kampung Baru. Ini by the way kalau Sandra sama Nurul pernah ketemu nggak? KL. Sandra sama Nurul yang jadi hostess sekarang. Pernah ketemu nggak? Enggak ya? Enggak kayaknya. Ketemu saya nggak? Saya kan pelupa. Nurul tahu, sering dengar ceritanya. Dengar cerita berarti belum pernah. Oh, ini ada message dari Mbak Mona katanya. Waktu Bu Dokter menjawab pertanyaan, dia nggak dengar karena tiba-tiba hilang.
Bila dah datang kembali, dokter dah habis. Yang tentang alergi. Yang tentang alergi tadi. Oh, alergi. Jawabannya mungkin diulang lagi. Masih ada nggak? Oh, ada. Mona. Di mute dulu kali, di mute dulu kali, Mbak Nurul. Bentar ya. Mona, kalau alergi, pertama yang harus diketahui alerginya dulu. Periksa dulu alerginya apa, kemudian nanti sesudah tahu kita alerginya apa aja, kita jadi lebih tahu mencegahnya gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya, Gresik juga maksudnya. Kencang semua. Ya, Mbak Mona. Iya dokter, saya dengar. Iya. Kemarin alerginya apa aja? Udah tahu belum? Maksudnya udah tahu alergi itu kan pasti udah mengalami alergi ya. Alerginya apa aja kemarin? Ya itu seafood. Tuh, jelek koneksinya. Kayaknya Bu Mona diketik aja kali ya. Kayaknya Bu Mona diketik aja soalnya putus-putus. Sakintin tuh. Ketahuan nih sekarang Iya, putus-putus ya. Coba, makanya masing-masing kayak Pak Masur itu harus pantau itu mereka nih. Iya. Halo. Bu Mona, mungkin diketik aja, coba nanti saya bacakan, soalnya suaranya Ibu putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, jadi nggak jelas. Aduh, maaf ya Ibu, baru sampai lagi. Iya. Diketik aja ya. Oke. Sambil nunggu Mbak Mona ngetik, mungkin nanti saya mau menyambut ibu-ibu alumni PCIA, mungkin kapan-kapan bisa juga sharing ilmunya di sini, ya. Di sini kita pengen tahu kalau udah pulang ke Indonesia tuh ngapain sih gitu. Ada yang langsung jadi